Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat kecil, kembali kita ketemu pada video kelanjutan dari video sebelumnya. Setelah puas kita menyusuri sepanjang aliran sungai Kedukan, anak sungai Musi, kita mulai mengupas tempat sejarah ditemukannya batu prasasti yang kini disulap pemerintah di era pemerintahan Presiden RI Soeharto yang diresmikan dan dibuka untuk umum pada 22 Desember 1994 menjadi tempat wisata. Dulunya kawasan ini merupakan semak belukar dan bagian depan TPKS dulunya berdiri bangunan sekolah, yakni Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 5 Palembang dan Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 12 Palembang. Kedua sekolah ini dipindahkan tidak jauh dari TPKS, tepatnya di Lorong Pancasila, Kelurahan Karanganyar Jaya, Kecamatan Gandus, Palembang. TPKS ini dikaitkan dengan Kerajaan Sriwijaya yang terletak di tepi utara Sungai Musi di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dari berbagai sumber yang berhasil kita telusuri, di kawasan ini ditemukan jaringan kanal, parit, dan kolam yang disusun rapi dan teratur yang memastikan bahwa kawasan ini adalah buatan manusia. Sehingga dipercaya bahwa pusat Kerajaan Sriwijaya di Palembang terletak di situs ini. Di kawasan ini juga ditemukan banyak peninggalan purbakala yang menunjukkan bahwa kawasan ini pernah menjadi pusat pemukiman dan pusat aktivitas manusia. Secara administratif, situs Karanganyar terletak di Jalan Sayakirti, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gandus, Palembang. Terletak pada dataran aluvial pada meander Sungai Musi, berhadapan dengan pertemuan Sungai Musi dengan Sungai Ogan dan Keramasan. Belahan utara Sungai Musi sudah sejak lama diketahui sebagai lokasi sejumlah situs arkeologi yang berasal dari abad ke-7 hingga ke-15 Masehi. Di antaranya adalah situs Kembang Englen, Padang Kapas, Ladang Sirap, dan Bukit Seguntang yang terletak dekat dengan situs Karanganyar. Situs Karanganyar pada umumnya memiliki ketinggian kurang dari 2 meter dari permukaan Sungai Musi. Berada sekitar 4 km di sebelah barat daya pusat Kota Palembang, tepatnya di sebelah selatan Bukit Seguntang. Taman purbakala ini dapat dicapai dari pusat Kota Palembang dengan kendaraan umum dengan jurusan Tanah Buntung Gandus. Situs Karanganyar terbagi atas 3 subsitus, yaitu subsitus Karanganyar 1, 2, dan 3. Yang terbesar adalah subsitus Karanganyar 1 berupa kolam berdena 4 persegi panjang membujur arah utara selatan berukuran 623 x 325 meter. Di tengah kolam ini terdapat 2 pulau, yaitu Pulau Nangka dan Pulau Cempaka. Pulau Nangka berukuran 462 x 325 meter, sedangkan Pulau Cempaka berukuran 40 x 40 meter. Pulau Nangka dikelilingi parit-parit berukuran 15 x 1190 meter. Subsitus Karanganyar 2 terletak di sebelah barat daya kolam 1 dan merupakan kolam kecil. Di tengahnya terdapat pulau kecil berdena Bojol Sangkar dengan ukuran 40 x 40 meter. Subsitus Karanganyar 3 berada di sebelah timur subsitus Karanganyar 1 dengan dena Bojol Sangkar berukuran 60 x 60 meter. Ketiga subsitus tersebut dihubungkan oleh parit yang berjumlah 7 buah. Parit 1 merupakan parit terpanjang, yaitu 3 km dengan lebar 25 sampai 30 meter. Parit ini oleh penduduk setempat dinamai parit Soak Bujang. Sejajar dengan parit 1 terdapat parit 2 dengan panjang 1,6 km. Parit ini terletak di sebelah selatan subsitus Karanganyar 1 dan 3. Ujung parit ini berasal dari subsitus Karanganyar 2, sedangkan ujung timurnya bermuara di Sungai Musi. Parit 1 dan 2 dihubungkan dengan parit 3 yang terletak di antara subsitus 1 dan 3. Panjang parit 3 sekitar 700 meter membujur utara ke selatan. Masih ada parit yang lain yang sejajar dengan parit 3, yaitu parit 4 dan 5 yang terletak di sebelah barat subsitus. Ujung selatan parit 4 dan 5 berakhir di parit 2, dan parit 2 terdapat 2 buah parit yang ujung selatannya bermuara di Sungai Musi, yaitu parit 6 dan 7.
Di lokasi yang dipercaya sebagai sisa taman kerajaan masa Sriwijaya ini dijumpai artefak yang menampakkan aktivitas keseharian masyarakatnya seperti mani, struktur batu bata, damar, tali hijau, keramik, dan sisa perahu. Temuan-temuan tersebut diperoleh saat pembangunan taman purbakala kerajaan Sriwijaya maupun melalui kegiatan penyelamatan temuan di sekitar kawasan ini. Rekonstruksi atas fragmen keramik yang banyak ditemukan memperlihatkan adanya penggunaan tempayan, guci, buli-buli, mangkuk, dan piring. Sedangkan berdasarkan rekonstruksi dari sisa gerabah menunjukkan pemanfaatan berbagai bentuk tungku atau anglo, kendi, periuk, tempayan, pasuk, dan bahan genteng. Kumpulan temuan-temuan ini menunjukkan betapa padatnya aktivitas keseharian masyarakat yang hidup di kawasan ini pada masa lalu. Situs ini utamanya menampilkan struktur bangunan air berupa kolam, pulau buatan, dan parit yang keberadaannya menjadi bukti kehadiran manusia yang menetap dalam jangka waktu yang cukup lama. Diperkirakan penduduk yang dulu menghuni kawasan Karanganyar menggali kanal atau parit seperti parit Suak Bujang, baik untuk saluran drainase, tata air penangkal banjir maupun sebagai sarana transportasi untuk menghubungkan daerah-daerah pedalaman di sekitar situs Sungai Musi. Pada tahun 1945 dilakukan penggalian arkeologi dan berlanjut pada tahun 1989. Dari penggalian ini ditemukan banyak temuan pecahan tembikar, keramik, mani-mani, dan situs struktur batu bata. Berdasarkan hasil analisis, keramik Cina yang ditemukan di abad ini berasal dari dinasti Tang.